Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Pada dasarnya, suatu reaksi dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu reaksi bukan redoks dan reaksi redoks. Reaksi redoks banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apel yang sudah dikupas lama-lama akan kecoklatan. Hal tersebut dikarenakan apel mengalami reaksi oksidasi. Contoh lainnya adalah besi bila dibiarkan di udara terbuka, apalagi terkena air, lama-lama akan berkarat. Karena hal tersebut terjadi reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih reaksi redoks itu. Awalnya, reaksi redoks adalah reaksi yang menangkap dan melepas oksigen. Pada perkembangannya, ternyata reaksi redoks ini berkaitan dengan reaksi yang melepas dan menangkap elektron. Akibat menangkap dan melepasnya elektron, terjadi perubahan biloks, bilangan oksidasi. Ada yang biloksnya naik maupun turun. Maka reaksi redoks bisa didefinisikan sebagai reaksi yang menyebabkan biloksnya naik dan turun. Biloks adalah muatan suatu unsur dalam keadaan bebas atau berbentuk senyawa. Dalam aturan penentuan biloks, aturan pertama yaitu bilangan atom dalam unsur bebas adalah 0. Unsur bebas bisa berupa monoatomik. Mono itu kan satu, berarti tersusun dari satu atom. Contohnya Fe, C, Cu, dan lain-lain. Yang kedua, unsur bebas bisa diatomik. Di itu berarti 2, berarti tersusun dari dua atom sejenis. Contohnya O2, F2, Cl2, dan lain-lain. Kemudian poliatomik. Poli berarti banyak, poliatomik berarti tersusun lebih dari dua atom. Contohnya S8, P4, dan lain-lain. Contoh penentuan bilangan oksidasinya begini. Misal, berapa sih bilangan oksidasi AU? AU kan unsur bebas, berarti biloksnya 0. Begitu juga dengan Cl2 dan P4 yang merupakan unsur bebas yang berarti bilangan oksidasinya 0. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi atom fluorin atau F dalam senyawanya adalah -1. Maksud atom F dalam senyawanya adalah atom F berikatan dengan atom lain. Contohnya F2O. Bilangan oksidasi F di sini adalah -1, bukan -2. Ingat, bilangan oksidasi itu untuk satu atom. Contoh lainnya adalah HF. Bilangan oksidasi F di sini adalah -1. Aturan yang ketiga adalah biloks atom logam dalam senyawa selalu bertanda positif. Nah, sebelumnya kalian harus menghafalkan unsur-unsur logam golongan 1A dan golongan 2A. Cara cepatnya untuk golongan 1A seperti ini. Lina kawin, rubi CS frustasi. Dalam senyawanya selalu mempunyai bilangan oksidasi +1. Kemudian untuk golongan 2A, cara cepatnya adalah beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Dalam senyawanya mempunyai bilangan oksidasi +2. Nah, yang lain, misalnya Al biloksnya +3, Ag +1, Zn +2, Cu +1 atau +2, Fe +2 atau +3, dan lain-lain. Contohnya gini, misal ada senyawa Al2SO4 3 kali. Ditanya bilangan oksidasi Al. Nah, kita pakai aturan yang ketiga. Al dalam senyawanya pasti positif 3. Contoh lainnya yaitu MgOH 2 kali. Berapa bilangan oksidasi Mg? Kita pakai aturan yang ketiga juga. Bilangan oksidasi Mg dalam senyawanya positif 2. Aturan yang keempat yaitu biloks atom H hidrogen dalam senyawa +1. Tapi ada pengecualian dalam hidrida logam. Bilangan oksidasi H yaitu -1. Apa sih hidrida logam itu? Dari namanya saja sudah kelihatan ya, hidrogen dan logam. Berarti hidrida logam adalah senyawa yang tersusun dari hidrogen dan logam. Untuk membedakan mana logam atau bukan logam, yaitu umumnya, logam itu namanya berakhiran Contohnya, natrium, aluminium, ferum, dan lain-lain. Contohnya air, H2O. Kita lihat,
hidrogennya berikatan dengan oksigen, berarti bukan hidrida logam. Bilangan oksidasi H di sini adalah +1. Contoh yang kedua, NaH. Hanya berikatan dengan siapa? Natrium, logam ya. Berarti ini hidrida logam. Maka bilangan oksidasinya untuk H yaitu -1. Aturan kelima, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa yaitu -2. Dalam aturan ini ada dua pengecualian. Pengecualian yang pertama, dalam F2O, bilangan oksidasi O yaitu +2. Pengecualian yang kedua, dalam senyawa peroksida, bilangan oksidasi O yaitu -1. Senyawa peroksida adalah senyawa yang oksigennya ada dalam bentuk O2 2-. Contohnya H2O2. Senyawa tersebut kalau kita pecah menjadi 2H+ sama O2 2-. Berarti ini senyawa peroksida. Contoh lainnya adalah N2O2. Senyawa tersebut kalau kita pecah menjadi 2Na+ dan O2 2-. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal di dalam aturan kelima ini. Yang pertama, FeSO4. Berapa bilangan oksidasi O di situ? Jawabannya -2, karena bukan F2O dan bukan senyawa peroksida. Kemudian F2O. Nah, senyawa ini masuk ke dalam pengecualian yang pertama, berarti bilangan oksidasinya +2. Yang ketiga H2O2, itu merupakan senyawa peroksida, berarti bilangan oksidasi O di situ -1. Aturan yang keenam adalah bilangan oksidasi ion sama dengan muatannya. Contohnya NH4+. Muatannya +4 berarti bilangan oksidasi ion tersebut +4. Yang kedua SO4 2-. Muatannya yaitu -2. Berarti bilangan oksidasi ion dari SO4 2- adalah -2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh-contoh soal dalam menentukan bilangan oksidasi. Soalnya, tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang digarisbawahi. Soal pertama H2SO4. Dalam soal ini yang digarisbawahi yaitu unsur S. Berarti kita harus mencari bilangan oksidasi dari unsur S. Senyawa ini jika dipecah yaitu menjadi 2H ditambah 1S ditambah 4O sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena senyawa tersebut tidak ada muatan baik plus maupun minus. Tadi kan sebelumnya udah dijelaskan kalau atom H itu bilangan oksidasinya +1. Jadi 2 dikali 1 ditambah S ditambah 4 kali -2 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi S yang didapat yaitu +6. Soal yang kedua, NH4+. Yang digarisbawahi adalah unsur nitrogen. Berarti kita akan mencari bilangan oksidasi nitrogen. Nitrogennya ada 1 buah. Berarti 1 biloks N ditambah 4 biloks hidrogen sama dengan +1. +1-nya dari muatan NH4+. Plus itu berarti +1. Lanjut, N ditambah 4 dikali biloks H yaitu +1 sama dengan +1. Jadi N ditambah 4 sama dengan +1. 4-nya pindah ruas, jadi N sama dengan -4 ditambah 1 sama dengan -3. Jadi bilangan oksidasi dari N yaitu -3. Soal ketiga, BaClO42. Jika diurai, terdiri dari 1 Ba, Cl-nya ada 2, sama O-nya 8. 4 dikali 2 jadi 8. Maka Ba ditambah 2Cl ditambah 8O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ia tidak bermuatan. Sebelumnya sudah dibahas kalau barium itu termasuk ke dalam golongan 2A. Maka bilangan oksidasinya +2. Jadi, +2 ditambah 2Cl ditambah 8 dikali bilangan oksidasi oksigen yaitu -2 sama dengan 0.
Jadi, 2Cl sama dengan minus 2 ditambah 16 sama dengan 14. Maka, satu buah Cl-nya yaitu plus 7. Jadi, bilangan oksidasi Cl yang diperoleh adalah plus 7. Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dalam 3 metode, yaitu metode Bilox, metode setengah reaksi untuk asam, dan metode setengah reaksi untuk basa. Metode Bilox yaitu metode yang berdasarkan dari kekalahan muatan, yaitu kenaikan Bilox karena oksidasi dan penurunan Bilox karena reduksi harus sama. Untuk mudahnya, langsung saja kita lihat contoh berikut. Setarakan Zn plus HNO3 menjadi Zn NO3 2 kali plus NH4NO3 plus H2O. Tahap pertama, menentukan atom yang Biloxnya berubah. Dalam hal ini, Zn dan N. Kita tuliskan semua Biloxnya terlebih dahulu. Di sisi reaktan, Bilox Zn adalah 0 dan N adalah plus 5. Dan di sisi produk, Bilox Zn plus 2 dan N minus 3. Tahap yang kedua adalah menentukan pasangan oksidator dan reduktor. Dalam hal ini adalah atom yang sama. Jadi oksidasinya Zn dari 0 ke plus 2 dan reduksinya nitrogen dari plus 5 ke minus 3. Langkah ketiga adalah menentukan perubahan Bilox dan menyetarakannya. Perubahan Bilox di sini adalah minus 8 untuk nitrogen dan plus 2 untuk Zn. Untuk menyamakannya, N dikali 1 dan Zn dikali 4. Jadi keduanya 8. Hasil perkalian ini menjadi koefisien senyawa tersebut. Jadi, sekarang kita mendapatkan 4Zn tambah HNO3 menjadi 4Zn, NO3 2 kali ditambah NH4NO3 ditambah H2O. Tahap keempat adalah menyetarakan atom yang lain. Di sisi kanan ada 10 nitrogen, jadi kita setarakan dengan 10 HNO3 di sisi kiri. Jadi udah setara, sekarang kita ke atom oksigen. Ada 30 atom oksigen di kiri dan 27 di kanan, maka kita tambahkan 3 di sisi kanan sehingga sama-sama menjadi 30. Metode yang kedua yaitu metode setengah reaksi dalam suasana asam. Langsung saja ke contoh soalnya. MnO4- tambah Br- menjadi Mn2+ ditambah Br2. Pertama, kita pisahkan menjadi setengah reaksi, reduksi dan oksidasi. Dalam reaksi oksidasi, di sini ada Br- menjadi Br2. Untuk menyetarakannya, kita butuh 2 Br- di sisi kiri. Tadinya kan Br- doang, terus kita tambah 2 di sisi kiri. Setelah itu, kita setarakan muatan dengan menambahkan 2 elektron di sisi kanan. Karena di sisi kirinya muatannya 2 elektron, jadi kita menambahkan di sisi kanannya juga 2 elektron. Nah, sekarang kita ke reaksi reduksi. Untuk reaksi reduksinya yaitu MnO4- menjadi Mn2+. Untuk hal ini, kita setarakan oksigen dengan menambahkan 4H2O di sisi kanan. Karena di sisi kirinya O-nya ada 4, jadi di sisi kanan O-nya juga harus ada 4. Setelah itu kita setarakan hidrogen dengan menambahkan 8H+ di sisi kiri. Kan di sisi kanan ada 8H, jadi di sisi kiri juga 8H. Habis itu kita setarakan muatan, yaitu dengan menambahkan 5 elektron di sisi kiri. Setelah itu kita jumlahkan kedua setengah reaksi ini. Untuk menjumlahkannya, kita perlu menyamakan banyaknya elektron di kedua ruas. Jadi, dikali 5 untuk yang oksidasi dan dikali 2 untuk yang reduksi. Hasilnya adalah 2 MnO4- ditambah 10 Br- ditambah 16H+ menjadi 2 Mn2+ ditambah 5 Br2 ditambah 8H2O. Yang ketiga, metode setengah reaksi untuk suasana basa. Contoh soalnya, MnO4- ditambah Cn- menjadi MnO2 ditambah CnO-. Pertama, kita pisah jadi reaksi reduksi dan oksidasi.
Untuk oksidasi yaitu Cn- menjadi CnO-. Kita setarakan jumlah O-nya dulu dengan menambahkan H2O di sisi kiri. Setelah itu kita setarakan jumlah H dengan menambahkan 2H+ di sisi kanan. Kita setarakan muatannya dengan menambahkan 2 elektron di sisi kanan. Untuk reaksi reduksi, MnO4- menjadi MnO2. Pertama, kita setarakan dengan 2H2O di sisi kanan. Habis itu kita setarakan jumlah hidrogennya dengan menambahkan 4H+ di sisi kiri, karena di sisi kanannya hanya berjumlah 4. Setelah itu kita setarakan muatan dengan menambahkan 3 elektron di sisi kiri. Sebelum menjumlahkan kedua reaksi tersebut, kita harus menyamakan jumlah elektronnya terlebih dahulu, yaitu dengan reaksi oksidasinya kita kali 3 dan reaksi reduksinya kita kali 2. Sehingga hasilnya 3 Cn- tambah 3H2O ditambah 2 MnO4- ditambah 8H- menjadi 3 CnO- ditambah 6H+ ditambah 2 MnO2 ditambah 4H2O. Di kedua sisi terdapat H+ dan H2O. Jadi kita bisa menghilangkan di salah satu ruas sehingga hasilnya menjadi 3 Cn- ditambah 2 MnO4- ditambah 2H+ menjadi 3 CnO- ditambah 2 MnO2 ditambah H2O. Karena dalam keadaan basa, H+ harus dinetralkan dengan menambahkan 2 OH- di ruas kiri dan di ruas kanan. Penambahan ini akan menghasilkan air. Karena air ada di kedua sisi, kita bisa menghilangkan di salah satu sisinya, sehingga persamaan akhir yang diperoleh yaitu 3 Cn- ditambah 2 MnO4- ditambah H2O menjadi 3 CnO- ditambah 2 MnO2 ditambah 2 OH-.